Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa habibina wa syafiina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wal ulama ahli sunnah wal jamaah khususan an-nahdiyah wa thumma ila hadrati muallif kitab tafsir Jalalain wa thumma ila hadrati muallif kitab ta'alim lewat belakang wa thumma hadiyatan barokati Ummul Quran muwaffaq hadzal kitab sya'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayat berapa kemarin itu? 59. Sekarang 60. Ayat 60 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu husnata 'asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ayat ini lucu, ini nanti menceritakan Nabi Musa ya. Masih Nabi Musa ini masih panjang ceritanya, tapi yang paling lucu ya ayat ini nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzis tasqa ay wadhkur dan ingatlah wahai Muhammad. Wadhkur dan ingatlah wahai Muhammad, tentunya dengan orang Yahudi juga. Idzis tasqa tatkala minta minum. Idzis tasqa ketika minta minum Musa kepada Nabi Musa. Tolaba maknanya mencari sukyan minuman liqaumihi bagi kaum Nabi Musa. Waqad atasyau dan sungguh haus fitihi di tanah lapang. Jadi Nabi Musa dengan kaumnya di tanah lapang di Gunung Tursina ya. Ayat sebelumnya kan makannya apa? Makannya madu sama burung puyuh. Sekarang minta minum, kehausan nampaknya. Fakulna zarib, fakulna maka berfirman Allah, nah itu ya berkata saya Allah ya. Karena minta minum ya Musa dengan umatnya ini ya, di padang di tanah lapang di Gunung Tursina itu kehausan, minta minum pada Allah, dijawab fakulna maka berfirman aku Allah, idrib pukulkanlah bi asoka dengan tongkatmu wahai Musa. Yang disuruh, jadi tongkat Nabi Musa itu bukan hanya membelah lautan. Di Gunung Tursina di padang di tanah lapang pun ketika Nabi Musa beserta umatnya kehausan minta air minum, itu Allah memerintahkan pukulkan Musa di asoka dengan tongkatmu al-hajar kepada batu. Nah ini kepada batu. Nah, batu ini di suatu riwayat ini batu ini sangat lucu sekali nanti. Ini batu yang datangnya dari surga. Batu ini keluar dari surga itu bersama dengan Nabi Adam. Itu riwayat-riwayat yang jumhur. Huwa dan adapun batu alladzi farro yang membawa lari. Nah, ini nanti lucu, pasti kalian ketawa semua. Alladzi ini batu. Huwa dan adapun batu alladzi farro yang membawa lari bisaubihi dengan bajunya Nabi Musa. Khafifun batu kecil
murabba'un yang berbentuk segi empat, karo surrajuli seperti kepalanya seorang laki-laki, ruhamun halus seperti marmer. Ini Bapak terangkan, ini batu ini. Dulu zaman Nabi Musa, aurat itu tidak seperti sekarang ya. Aurat itu nomor sekian, itu satu. Terutama auratnya laki-laki itu kurang dijaga. Ya sama aja ya orang-orang kita di pedalaman ya, orang Papua ya. Itu pakai koteka. Itu zaman Nabi Musa itu aurat, terutama auratnya laki-laki pun nggak begitu dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, ini apa namanya? Batu. Batu ini suatu riwayat bahwa batu ini turun dari surga bersama-sama Nabi Adam. Nah, sedangkan batu itu wahwa alladzi farro. Batu itu yang membawa lari bitaubihi dengan bajunya Nabi Musa. Dulu pemimpin zaman Nabi Musa itu kalau nggak laki-laki tulen, nggak jantan, nggak gagah, nggak perkasa, umatnya itu nggak mengakui sebagai pemimpin. Maka ya namanya Allah itu kadang-kadang lucu ya. Allah itu ingin membuka ya, walaupun Nabi pun ada aib, dibuka itu oleh Allah. Nabi Musa lagi mandi di padang lapang yang ada sungainya. Ya namanya mandi di sungai biasanya baju itu diletakkan di mana? Di atas batu. Makanya ini hajar, bi asokal hajar. Hajar ini diletakkan, batu itu bentuknya persegi empat, kurang lebih ukurannya 60 cm ya di suatu riwayat. Nabi Musa mandi diletakkan baju itu di atas batu. Namanya 60 cm persegi, itu kan berat ya batunya. Kecil tapi berat. Nah, tapi lucu ya, namanya Allah itu kadang-kadang membuat lucu. Lantas lagi asik-asiknya Nabi Musa mandi di sungai. Batu yang dari surga yang konon diriwayatkan turunnya itu bareng Nabi Adam. Lari. Batu itu kan berat. Lari bisa lari ke bawah air, padahal airnya nggak begitu besar di suatu riwayat. Lari. Sehingga Nabi Musa itu nggak tahu bahwa baju yang diletakkan di atas batu yang kurang lebih ukurannya itu 60 cm itu lari membawa bajunya Nabi Musa. Sehingga begitu Nabi Musa selesai mandi itu, loh mana baju saya kok nggak ada? Lihat ke bawah, dibawa lari batu. Akhirnya apa? Nabi Musa ini naik dari sungai supaya bisa mengejar batu yang sudah jauh. Nah, dengan manggil Saubi ya Hajar, Saubi ya Hajar. Nah, waktu itu Nabi Musa itu apa? Yang namanya laki-laki ya, lari di atas sungai, ya lari ke atas sungai, nggak sadar titipnya itu gondal gandul di riwayat itu. Titipnya gondal gandul. Itulah kalau Allah ingin menampakkan kejantanan Nabi Musa. Karena apa? Selama ini Nabi Musa itu oleh kaumnya itu, Musa itu bukan laki-laki, maka nggak pantas jadi nabi. Dia itu bencong. Karena posisinya belum nikah, nggak nikah, bencong. Maka Allah melalui jalannya ini dengan cara batu yang dari surga yang berbentuk segi empat itu lari membawa bajunya Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa itu merangkak ke atas sungai dengan tujuan supaya bisa mengejar, karena posisi batu itu udah di bawah, lari udah jauh, lari ke atas sungai dikejar, ya Hajar, ya Saubi, ya Hajar, Saubi, kesinikan, maksudnya kesinikan bajuku. Nggak sadar titiknya itu dilihat banyak orang. Di satu riwayat ada ribuan orang yang melihat. Jadi sepanjang di atas sungai itu Nabi Musa lari. Titiknya gondal gandul. Akhirnya apa? Tahu umat Nabi Musa itu bahwa Nabi Musa itu betul-betul jantan sejati. Sehingga dengan kejadian ini banyak umat Nabi Musa itu yang yakin bahwa Musa itu sebagai nabi. Itulah Allah itu kalau ingin menampakkan ya auratnya Nabi Musa itu ya nggak kurang jalan. Namanya batu hitam ya, lembut, itu keras, ukurannya pun nggak kecil-kecil amat. Nah, itu kurang lebih ukurannya itu 60 cm, itu bisa lari. Ya walaupun ada air kan nggak mungkin ya batu ukuran 60 cm ya persegi kok bisa lari itu. Tapi ini ya
batu dari surga. Jelas ya? Nah, ini riwayat ini sahih. Ini idrib bi asokal hajar. Jadi lari sambil nggak sadar. Kalau kita ya kan sadar, biasanya laki-laki ya, bapak waktu kecil itu biasanya ditekem itu titiknya. Ini Nabi Musa enggak. Yang ingin menampakkan kepada umatnya bahwa Nabi Musa itu jantan tulen, sehingga lari di pinggir sungai itu titiknya gondal-gandul dan itu cukup jauh jaraknya, sehingga banyak umat Nabi Musa itu yang melihat. Ya akhirnya ribuan orang dari mulut ke mulut, akhirnya umat Nabi Musa itu tahu semua bahwa Nabi Musa itu betul-betul jantan. Nah ini Nabi Musa posisinya di atas padang pasir, kehausan minta air. Allah memerintahkan, fakulna maka berfirman aku Allah, idrib pukullah bi asoka dengan tongkatmu al hajaro batu, wahwa dan adapun batu alladzi farro yang membawa lari bisaubihi dengan bajunya Nabi Musa khafifun, batu itu kecil dan menjadi ringan, murabaun yang berbentuk persegi empat, karosir rojuli seperti kepalanya seorang laki-laki, ruhamun seperti marmer yang halus, au kazanun atau batu yang lembut. Fadorobahu maka memukullah Musa kepada hajar tadi, karena sudah diperintahkan idrib bi asokal hajar fang fajarot. Mongko tumuli muncrat maka apa? Fang fajarot maka muncrat itu apa? Air mancur itu apa? Mancur ya. Fang fajarot mongko tumuli muncrat. Jadi air batu yang persegi empat tadi yang membawa bajunya Nabi Musa tadi dipukul oleh Nabi Musa itu dengan tongkatnya atas perintah Allah. Begitu dipukul maka keluarlah air, mata air itu. Apa sih bahasa Sundanya muncrat itu apa? Nyembur. Kalau nyembur itu kan gede, ini kecil ya. Kecil tapi kenceng ya, kayak air mancur aja. Nyemprot. Muncrat aja ya, nyemprot. Nah, apa bahasa Indonesianya apa? Memancar aja ya, memancarkan air. Fang fajarot maka memancarlah air dari batu yang telah dipukul oleh Nabi Musa itu. Insyaqqat sungguh pecah, retak. Nah, insyaqqat itu pecah. Insyaqqat sungguh telah pecah. Wasaalat dan mancur. Sama wasaalat dengan fang fajarot itu sama. Mantur kalau bahasa Bapak. Kalau fang fajarot itu muncrat, wasaalat itu mantur. Muncrat itu kan seketika, begitu dipukul ya batu itu sur, nah itu muncrat. Tapi kalau berikutnya mantur, jadi ngalir terus. Apa itu? Apa? Bahasa Indonesianya apa? Mengalir terus menerus. Kalau mengalir itu kan sungai. Ya. Ini dari batu dari bawah ke atas. Air mancur. Ya mancur lah. Air mancur ya. Wasa alat dan air itu mancur terus menerus minhu dari batu isnata asyrota 12 ainan mata airnya. Nah itulah kalau Allah mau memberikan apa itu herewa itu apa? Jadi Allah itu memberikan Nabi Musa mukjizat, begitu batu yang bentuk persegi empat oleh Allah disuruh mukul, lantas dipukul, maka mancurlah air itu dari batu yang berjumlah 12 ainan, itu mata airnya. Itu sesuai dengan bi'adatil asbati, sesuai dengan jumlahnya qabilah di Bani Israel. Jadi Bani Israel itu terdiri dari 12 qabilah. 12 qabilah. Jadi 12 ya bangsanya Bani Israel ya, suku barangkali ya. 12 suku. Nah, batu dipukul itu mengeluarkan mata air sejumlah banyaknya qabilah Bani Israel. Banyaknya qabilah Bani Israel berapa? Di Quran disebutkan midhus nata asyrota.
itu ada 12 kabilah. Jadi karena minta air ya, umat Nabi Musa minta air, Allah memerintahkan untuk memukul batu yang dari surga itu. Begitu dipukul, batu itu retak dan memancurkan air itu sejumlah 12 mata air, persis seperti kabilah daripada Bani Israel. Ya, itu siapa namanya? Fajar, jangan mengherewai. Kok nggak punya ini sendiri, mana mejanya? Ayo jangan ngobrol aja. Males ngambil ya. Nah, besok ketemu di bab taklim muta'alim. Ya Bapak memang selama ini ngajar nggak pernah negor. Nanti hukumnya ngobrol di tengah pelajaran itu hukumnya dosa. Ya biar taklim muta'alim sendiri. Memang Bapak nggak sengaja nggak nasihati kalian. Biar kitab sendiri ya nanti. Mungkin kali ini ya, hari ini mungkin kalau sampai itu. Hukumnya apa sih ngobrol di tengah majelis pelajaran? Menurut di taklim muta'alim itu dosa. Selama ini Bapak nggak ngasih tahu, ya biarin aja, biar nanti taklim muta'alim yang ngasih tahu. Kalau Bapak ini apa seorang Bapak? Karena kalau taklim muta'alim itu kan ulama besar ya. Kalau kalian nggak nurut ya neraka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi batu tadi memancarkan mata air, jumlahnya sesuai dengan kabilah Bani Israel, yakni ada 12 suku. Midhu, dari batu tersebut isnata asyarata, ada 12 ainan mata airnya, bi'adadil asbati, sesuai dengan jumlah kabilah dari Bani Israel. Qad alima, sungguh-sungguh kalian telah mengetahui, sungguh-sungguh telah mengetahui, kullu unasin, setiap manusia, sibati, kabilah dari Bani Sibti, kabilah minhum, dari kamu sekalian, masyrabahum, pada minum. Karena kabilahnya Bani Israel ada 12, lantas mata air yang mancur dari batu yang dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa atas perintahnya Allah itu, mereka minum. Nah, jadi setiap kabilah itu ditandai. Setiap kabilah ditandai A, B, C, D itu sampai 12. Masing-masing kabilah mempunyai hak satu. Kabilah A itu ya kabilah pertama, B kedua, sampai 12. Dan mereka tidak boleh berebut. Jadi kabilah A itu harus selalu di yang air mancur pertama. Sehingga oleh Nabi Musa diperintahkan tandai masing-masing tempat keluarnya mata air tersebut sesuai dengan kabilahmu masing-masing. Masyrabahum, mereka meminum dari mata air yang memancar, maudhi'a yang telah ditetapkan tempatnya, syarabahum, mereka pada minum, fala yusyrikuhum, maka janganlah saling yusyrikuhum, berebut, yusyrikuhum, berebut di antara mereka, fihi, di dalam mata air, ghairahum, merebut kepunyaan kabilah yang lain. Wa qulna, dan berkata aku Musa, lahum, kepada mereka Bani Israel, kulu, maka pada makanlah kalian semua, wasyrabu, dan kemudian minumlah kalian semua, min rizqillahi, dari rizkinya Allah, wala ta'tau, dan janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi, di dalam bumi, mufsidina, sungguh-sungguh dengan membuat kerusakan, halan menjadi isim hal. Wala ta'tau ini artinya juga jangan membuat kerusakan. Mufsidin juga jangan membuat kerusakan. Ini mufsidin ini menjadi isim halnya kalimat ta'thaw. Ta'thaw itu sebagai amil ya, pelakunya kerusakan. Mufsidin ini menjadi isim halnya daripada amil ta'thaw. Mu'akkidatun artinya untuk menguatkan li'amiliha, karena untuk menguatkan amilnya ta'thaw. Jadi fungsinya itu kalimat mufsidin ini menguatkan. Sebetulnya kalau tanpa mufsidin pun wala ta'thaw fil ardi,
dan janganlah kalian membuat kalian kerusakan di muka bumi. Itu sudah cukup. Mufsidina, dengan sungguh-sungguh membuat kerusakan, ini mu'akkidah, itu artinya lit taukid. Min asiyah dari kata-kata kalimat ta'saw tadi, bi kasrotil musalasata, dengan dibaca kasroh yang mempunyai titik tiganya. Wala ta'saw bisa dibaca dengan kasroh. Afsada artinya membuat kerusakan. Jadi begitu umat Nabi Musa dulu itu, kalau umat dulu itu ya zaman khususnya umat Nabi Musa, kalau minta dikasih, selalu diberikan mukjizat. Tapi ya ada di kaumnya Nabi Soleh itu minta, misalkan umatnya kaum Nabi Soleh itu minta, ya Nabi Soleh, kalau kamu memang benar-benar nabi, saya akan percaya padamu. Tapi tolong keluarkan onta sekaligus yang sudah ada susunya, tapi dari batu. Ya, orang dulu itu macam-macam. Ya, lantas Nabi Soleh juga minta pada Allah, ya Allah, umatku ini minta agar engkau ya Allah mengeluarkan onta dari batu, yang sekaligus onta itu begitu keluar dari batu itu ada susunya. Ya dituruti oleh Allah. Ya hanya Nabi Muhammad ini yang ditunda, tidak sekaligus seperti nabi-nabi yang dulu. Nah, tapi nabi yang dulu juga sama, kalau melakukan kesalahan, tobatnya syaratnya harus dibunuh. Nabi Lot apa? Tobatnya apa? Itu dibalikkan, itu bumi itu dibalikkan sehingga habis, hancur semuanya Nabi Lot itu. Ya, habis semua. Nabi Musa kemarin udah Bapak jelaskan, bisa tobatnya diterima, syaratnya harus mati, dibunuh. Kalau Nabi Muhammad enggak, jadi enggak langsung, enggak simsalabim, enggak. Setiap permintaan ditunda, ya ada ikhtiarnya. Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Kalau kesalahan pun nanti hukumannya juga ditunda. Bahkan kalau kesalahan itu kitanya tobat, langsung bisa dimaafkan di dunia. Itu enaknya Nabi Muhammad. Sehingga hidup itu penuh kenikmatan. Tapi kalau zaman nabi-nabi yang dulu ya kesalahan langsung dihukum, dimatiin gitu aja. Nabi Nuh, hukumnya oleh apa? Oleh Allah, banjir. Ya. Di surat Nuh itu ya bunayya irkam ma'ana, ya. Dipanggil itu oleh Nabi Nuh, wahai anakku, ayo naik perahu bersamaku. Tobatlah engkau pada Allah, niscaya akan selamat. Tapi ya anaknya juga mengetawain sama bapaknya, sama Nabi Nuh, enggak mungkin lah, masa di gunung kok banjir kan. Ya, tapi kalau Allah udah berkehendak, ya akhirnya banjir bandang sampai bukit itu juga di setengah dari gunung itu banjiran. Ya udah naik, yang naik itu selamat, ada 81 orang. Pilihan semuanya iman. Ya termasuk kita ini adalah umatnya Nabi Nuh, anak turunnya Nabi Nuh yang masih selamat. Udah pilihan orang-orang soleh. Tapi karena perjalanannya waktu, ya Allah udah berkehendak. Walaupun kita itu udah umat pilihan yang telah dibawa Nabi Nuh naik perahu, buktinya, faktanya sampai sekarang pun ya yang lahir juga ada yang kafir, ada yang Islam, ada yang alim, ada yang fasik. Padahal udah turunan orang-orang pilihan. Makanya kalian juga jangan aneh. Kalau anak kiai kok bergajul, anak ajengan juga bergajul. Enggak aneh, namanya manusia. Nah, kita semuanya itu turunan Nabi Nuh, yang enggak dibawa oleh Nabi Nuh itu, ya bunayya irkam ma'ana. Ayo masuk ke perahu. 81 orang itu udah pilihan. Semuanya udah beriman, yakin dan imannya kuat kepada Nabi Nuh, pada Allah. Tapi anak turunnya ya seperti sekarang ini. Ada yang sableng, ya. Ada yang alim, ya. Udah keturunan pilihan. Makanya jangan heran ya. Waktu itu Gus Bah ditanya, Gus Bah, kenapa itu di kiai seorang kiai besar, bupati di Madura sekarang terlibat korupsi? Ya alhamdulillah. Gus Bah ringan jawabnya. Kiai itu kan masih manusia atau iya namanya manusia itu ya suatu saat lupa, suatu saat salah, itu hal ya
biasa. Itu justru bagus ditampakkan. Kalau semuanya baik-baik saja seperti Nabi siapa? Isa, akhirnya oleh Allah tidak ditampakkan kesalahannya, seolah-olah itu sempurna Nabi Isa itu. Terus mukjizatnya juga berlebihan, sangat luar biasa, sehingga umatnya menganggap Nabi Isa itu menjadi Tuhan. Ya, akhirnya apa? Pada akhir hidupnya ya nanti paling sedih itu ya Nabi Isa. Nah, itu dihisab mungkin, itu sepakat ulama-ulama itu satu-satunya Nabi nanti yang dihisab itu ya Nabi Isa katanya. Itu pendapat ulama. Karena apa? Saking baiknya Nabi Isa. Kalau dipukul pipi kanan, lantas apa kebaikan Nabi Isa itu? Pipi kiri dipersilahkan dipukul. Enggak pernah ya dia dijelekin orang itu tidak pernah membalas. Saking baiknya sempurnanya Nabi Isa. Apa itu mukjizatnya? Orang mati dipegang hidup. Ya, luar biasa kan? Orang kusta dipegang sembuh. Itu kan luar biasa. Kalau Nabi Muhammad nggak ada yang luar biasa ya. Bicara mukjizat, kalau di mata orang awam ya Nabi Isa. Orang mati aja dipegang hidup kembali. Tapi ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya umat Nabi Isa itu menuhankan kepada Nabi Isa. Sehingga ada beberapa ulama yang berpendapat nanti Nabi Isa itu dihisab dulu itu. Ya Isa, apakah karena itu pengaruhmu, provokasimu, sehingga umatmu itu kok menyayangi diriku, kamu itu diangkat menjadi Tuhan. Nah, itu ada beberapa ulama yang berpendapat nanti Nabi Isa itu dihisab. Nah, ada yang berpendapat begitu. Ya, nggak menutup kemungkinan. Sehingga menandingi seolah-olah Nabi Musa ini menandingi Allah diangkat oleh umatnya itu menjadi nabi. Nah, makanya kalau dalam Al-Quran kan mensifati Muhammad itu Allah itu ya hal yang ringan-ringan kan. Ya Muhammad kulu washrabu wala tusrifu. Ya Muhammad makanlah silahkan makan. Kalau kamu lapar silahkan makan. Ya manusia biasa. Seolah-olah makan itu hal yang remeh-temeh ya. Padahal justru dengan Allah mensifati Muhammad itu umat manusia kalau nggak makan lapar. Sehingga Nabi Muhammad itu terhindar dari penuhanan dari umatnya. Nabi Muhammad tidak diberikan mukjizat yang sangat luar biasa. Itu Nabi Muhammad itu terhindar dari penuhanan sebagaimana Nabi Isa yang dituhankan oleh umatnya. Karena berlebihan. Coba aja. Nah, kalau misalkan bapak diberikan karomah itu orang mati hidup lagi. Pasti banyak yang menuhankannya. Banyak yang menuhankan. Ahmadul Sadek aja yang mantan pemain bulu tangkis ya di Bogor itu ya, itu aja mengaku sebagai Tuhan. Ada Lia Eden itu mengaku sebagai Tuhan, apalagi pegang orang mati hidup kembali. Oh, udah pasti banyak aja pendukungnya Pak yang meyakini dia itu sebagai Tuhan. Itulah yang menimpa kepada Nabi Isa ya. Yang sezaman dengan Nabi Isa siapa? Masih ingat nggak? Kalau Musa, Harun, ya, ada 3 nabi kan yang sezaman itu. Terus ada juga Nabi siapa? Nabi Dawud dengan siapa? Bapak Nabi Dawud itu siapa? Sulaiman. Dawud bukan lah. Nabi Dawud itu dari anak daripada siapa? Yang sezaman itu dengan sezaman dengan Sulaiman ya, betul. Itu sezaman. Jadi hati-hati. Jadi kalau ada orang kiai kok sakti itu justru kalian harus curiga. Kalau benar-benar ulama ahli fikih itu pasti tidak akan memperlihatkan kesaktiannya. Pasti tidak akan memperlihatkan kesaktiannya. Khawatir nanti dituhankan oleh umatnya. Jelas ya. Jadi Nabi Musa itu sangat luar biasa. Ya itulah. Nabi Nuh, sebetulnya umat manusia yang hidup di dunia ini sudah keturunan orang baik. Karena sudah umat pilihan yang dipilih oleh Nabi Nuh, yang naik ke perahunya Nabi Nuh. Ya bunayya irkam ma'ana. Nanti ada di ayat lain, ba'dhin min ummati, dari umatku. Ya udah umat pilihan. Tapi keturunannya ya sekarang yang ada di dunia ini itu adalah sisa daripada keturunan yang telah
dipilih oleh Nabi Nuh naik ke perahunya. Nah, semuanya udah mati semua. Keturunan orang beriman, tapi di dunia akhirnya ya macam-macam. Yang beriman ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang menjadi ulama. Ya, kemarin udah Bapak jelaskan, yang ulama ada berapa? Ada 3. Yang ulama ahli fikih itu makamnya paling tinggi. Ya. Yang kedua ulama yang taunya hanya bizatillah, ma'rifat pada Allah, itu suluk, thariqah. Nah, terus yang ketiga ada juga ulama yang kalau kita gaul dengan ulama itu kita akan bisa terpengaruhi akhlak kita, budi pekerti kita menjadi halus. Jadi contohnya siapa? Banyak. Dulu ada Gusmi, sekarang ada siapa? Ulama yang kerjaannya keluar masuk tempat pelacuran, tempat yang jelek-jelek, tempat perjudian. Siapa sekarang yang ada? Gus Miftah. Banyak orang yang nggak senang ulama kerjaannya di tempat pelacuran, di tempat perjudian, sabung ayam. Tapi kan tujuannya mengislamkan. Nah, kemarin udah Bapak jelaskan di apa itu? Nasoikul ibad. Nah, itu kalau bergaul dengan ulama itu lirikannya aja udah luar biasa. Karena dulu itu ada juga tingkat persaingan ulama ya. Dulu ya Abu Hasan As-Sadzili kan Bapak sering menyinggung ya. Abu Hasan As-Sadzili ini masih diangkat wali oleh Allah itu, masih junior lah gitu. Ya Allah, dia matur pada Allah, ya Allah, kira-kira ulama atau wali yang sederajat denganku itu siapa? Lantas oleh Allah itu diberikan ciri-cirinya. Kamu cari itu wali itu, dia biasanya suka kerjaannya di pantai, main bola sama anak-anak. Kalau enggak dia minum kopi di warung kopi. Allah ini kadang-kadang juga lucu ya. Ya akhirnya Abu Hasan As-Sadzili itu betul main dicari itu wali itu siapa, Allah ciri-cirinya gitu. Akhirnya dicari benar-benar dicari, ya, ketemu lagi minum kopi di warung kopi. Di warung kopi. Akhirnya apa siapa? Abu Hasan As-Sadzili kan masih wali junior. Wah ini nggak mungkin ini kalau wali ciri-cirinya ini seperti Allah sampaikan kepadaku. Minum kopi di warung kopi pakai celana pendek ya, gitu. Nah, akhirnya apa? Begitu Abu Hasan As-Sadzili itu mau pergi dipanggil itu. Sini ya Abu Hasan As-Sadzili dipanggil padahal nggak kenal. Ta'ala kembali lagi Abu Hasan. Berarti benar ini wali ini. Berarti ini wali ini. Akhirnya apa? Terjadilah pembicaraan 2 wali ini. Yang satu wali senior, nah, yang satu Abu Hasan As-Sadzili itu masih junior. Kamu kok tahu saya? Berarti kamu wali yang dikasih tahu Allah kepadaku cirinya begini. Tapi kok nongkrong di warung kopi? Apa jawaban wali yang sudah senior ini? Nah, saya nongkrong di warung kopi ini mengislamkan orang-orang yang ada di warung kopi. Ini sudah saya islamkan separuh. Sekarang tinggal kamu, giliran kamu mengislamkan yang separuhnya. Nah, tapi ya sama-sama wali, oke lah, siapa takut kata Abu Hasan As-Sadzili. Udah kalau begitu saya bermunajat kepada Allah. Kalau orang-orang yang belum masuk Islam ini melihat wajahku tidak masuk Islam, berarti saya bukan waliullah. Lantas bermunajat kepada Allah, ya orang-orang ada di warung, di kampung itu yang melihat wajahnya Abu Hasan As-Sadzili itu secara berbondong-bondong masuk Islam. Inilah berbagi tugas. Yang satu mengislamkan door to door, di pantai main bola dengan anak kecil, ke warung-warung. Abu Hasan As-Sadzili ini dia juga waliullah dengan cara melihat wajahku. Atas izin Allah, insya Allah akan masuk Islam. Inilah ya sudah macam-macam. Makanya kalau ada orang mengkritik siapa namanya Gus Miftah. Nanti kalau itu Gus Miftah puter aja cari. Wah, kalau namanya pengajian itu omongannya kotor. Anjing, goblok, bagong gitu. Tapi beliau sudah banyak ratusan bahkan ribuan orang yang sudah diislamkan. Setiap saat itu ada, setiap zaman itu ada. Dulu ada Gusmi dari pelosok itu, Hamim Jazuli itu. Nggak pernah nggak pernah tidur di rumah, kalau pulang hanya 3 hari, keluarganya ditinggal. Ya itulah keluar masuk tempat night club, yang mengislamkan itu yang macam-macam. Nah, kalau naiknya lagi antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu kan bagi-bagi tugas.
Kalau Nabi Isa di tempat orang yang jelek, tablignya itu. Kalau Nabi Yahya di tempat orang-orang yang soleh, ya berbagi tugas. Jadi kalian jangan mudah menghakimi karena Gus kok kerjaannya di tempat-tempat kotor ya, dia ngajak. Bergaul sama orang yang jahat hukumnya apa? Haram, nggak boleh ya. Tapi kalau mengajak soleh kepada orang yang jahat hukumnya wajib. Sehingga apa ya, kita tinggal balik aja. Ya saya bergaul dengan orang yang moralnya masih jelek itu ya niatnya mengajak ke kebaikan. Ya, makanya bergaul dengan orang yang jelek, yang jahat hukumnya haram. Tapi kalau mengingatkan, mengajak ke jalan yang benar orang yang jelek hukumnya wajib. Jadi beda tipis, boleh-boleh aja tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Masyrabahum, mereka pada minum maudhi'a, di tempat syarabahum, tempat masing-masing mereka pada minum. Fala yusyrikuhum, maka janganlah kalian bersama-sama berebut fihi, di tempat ini minum, wairahum, selain tempatmu minum. Wa qulna, dan berkata saya Nabi Musa lahum kepada mereka, kulu washrabu mir rizqillah, udah ya tadi ya, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idz qultum, dan tetap kala mereka kaum Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nasbiro, tidak akan sabar kita ala ta'amin, atas makanan. Nah, kemarin dikasih makanannya apa? Di Gunung Tursina itu oleh Allah, di madu putih sama burung puyuh, ain atau macam-macam makanan, minhu dari ta'am, wahidin yang satu. Namanya orang Bani Israel itu dari dulu, dari zaman Nabi Musa itu ya tukang protes. Dikasih apa-apa nggak pernah puas. Dia ngajak ke Gunung Tursina, udah diajak untuk menyaksikan Allah, untuk menyaksikan Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, udah dituruti. Di padang tanah lapang dikasih makanan madu putih sama burung puyuh, protes juga. Ya Nabi, ya Musa, bosen lah, saya nggak akan sabar. Lan nasbiru ala ta'amin, kita nggak akan sabar atas makanan yang telah diberikan oleh Allah. Hanya itu aja, hanya madu putih sama burung puyuh. Ala ta'amin wahidin, huwa adapun ta'amin wahidin almanu, yakni madu putih, wasalwa, dan burung salwa. Fad'u lana, maka doakanlah lana, bagi kami semua, Rabbaka, kepada Tuhanmu. Kan kurang ajar, Bani Israil ini udah kurang ajar. Harusnya kan Rabbana. Jadi Rabbaka kepada Tuhanmu ya Musa. Fad'u, maka mintakanlah lana, bagi kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu. Kan kurang ajar. Nah, kalau nggak kurang ajar ya harusnya ya kata-katanya nggak Rabbaka, tapi fad'u lana Rabbana, kan gitu. Ini pakai dhamir ka. Yukhrij, keluarkanlah lana, bagi kami. Jadi seolah-olah nyuruh Musa, kamu minta pada Tuhanmu untuk kami. Yukhrij, keluarkanlah lana, bagi kami, syai'an, sesuatu, mimma, dari sesuatu, tumbitu, yang tumbuh, al ardu, dari bumi, min bakriha, min lil bayani. Min ini fungsinya sebagai lil bayan, untuk penjelasan. Min bakriha, dari sayur mayur, wakis sa'iha, dan dari sayuran yang sejenis timun, apalagi yang sebangsa timun itu, yang untuk bikin es itu apa itu namanya? Lewah, ya, terus ya macam-macam lah sejenisnya timun. Wakis sa'iha itu jenis tanaman yang seperti timun. Ada yang merah itu apa? Semangka, itu kan sejenis timun itu. Terus apa lagi? Yang putih itu apa namanya?
melon, nah itu sebangsa. Itu kalau orang Arab itu kiftaiha, kiftaun itu buah-buahan yang nempel di tanah. Ya melon, timun, bonteng. Yang untuk es itu apa itu? Musim itu. Yang untuk es kayak timun itu, yang empuk. Bonteng suri ya. Bonteng suri ya, itu sejenis itu. Orang Arab menyebutkan kiftaun. Kiftaun. Kalau bakliha itu sayur mayur, wakifaiha dan buah-buahan sebangsa timun, wafumiha, wafumiha dan biji-bijian, hintotuha artinya gandum, wa'adasiha, wa'adasiha dan kacang-kacangan, kacang adas ya kacang Arab lah. Kalian pernah tahu nggak kacang Arab? Kalau tidak ya, kacang Bogor itu katanya itu juga dari Arab gitu. Jadi kacang-kacangan. Wabasoliha dan bawang. Wabasoliha dan bawang merah. Brambang ya kalau orang Jawa brambang. Jadi ini hasil tani yang udah dikasih manna dan salwa. Musa bosen lah kalau hanya madu putih sama burung puyuh. Doakan untuk kami kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu itu mengeluarkan dari bumi itu berbentuk ya sayur mayur, bonteng, melon, apalagi timun suri, gandum, biji-bijian, terus kacang-kacangan dan yang terakhir wabasoliha dan bawang merah. Tentunya untuk bumbu ya namanya orang Israel gitu. Bani Israel Yahudi itu ya kunonya kuno ya gini. Udah dikasih enak-enak di atas Bukit Tursina, dipayungi dengan mendung, ya. Dikasih minuman madu putih, makanan burung puyuh. Sekarang minta yang lain lagi. Kola berkata, lahum orang Bani Israel tadi Musa kepada Nabi Musa atas tabdiluna kola berkata lahum kepada mereka Nabi Musa ya, ini lantas Nabi Musa menjawab yang berkata Nabi Musa atas tabdiluna apakah kamu sekalian minta ganti kan tadi kan diberinya manna dan salwa terus disebutkan satu persatu itu oleh Bani Israel itu. Apakah kamu sekalian minta ganti alladzi huwa yakni madu putih dan burung puyuh. Huwa itu kembalinya ke manna dan salwa. Adana yang lebih rendah nilainya. Akhasu artinya lebih rendah. Apakah kamu sekalian itu minta ganti itu manna dan salwa itu kepada yang lebih rendah kata Nabi Musa. Billadzi huwa dengan yang billadzi huwa dengan huwa ini kembalinya ke billadzi dengan sesuatu huwa yaitu manna dan salwa khairun itu lebih baik. Alladzi huwa yaitu kamu itu minta ganti yang lebih rendah nilainya. Ahsasu artinya lebih rendah. Billadzi huwa dengan yang telah diberikan yakni berupa manna dan salwa khairun itu lebih baik. Asrafu artinya lebih mulia. Atakhudunahu apakah kamu sekalian akan mengambil badalahu gantinya. Terus sama Nabi Musa ditantang. Apakah kamu mau nanti diganti yang lebih jelek? Itu kan lebih jelek. Ya namanya di mana-mananya madu dengan burung puyuh itu lebih baik lah kalau dibandingkan dengan sayur mayur tadi kata Nabi Musa begitu. Itu kan ada madu itu unsur nabatinya ada, sedangkan burung puyuh itu hayawaninya ada sehingga lebih lengkap. Kalau ini hanya sayur mayur itu kan lebih rendah derajatnya. Apakah benar kamu minta ganti kata Nabi Musa. Wal hamzatu dan adapun hamzah atas tabdiluna itu itu hamzah lil ingkari
Ini menjadi istifham untuk mengingkari. Apakah kamu benar mau minta ganti, kan gitu. Jadi cara mengartikannya, apakah kamu benar mau minta ganti? Itu artinya pertanyaan untuk mengingkari, artinya untuk merendahkan. Fa'abau, maka kemudian nolak orang siapa namanya Bani Israel tadi, ayar jiu untuk kembali. Jadi nolak untuk kembali lagi ke pemberian Allah, burung puyuh sama madu salwa itu ditolak. Fada'allahu, maka berdoalah Nabi Musa Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, ihbitu tinggallah kamu sekalian. Ingzilu, artinya kamu turunlah. Misron, kota yang ada oasonya, yang ada airnya, diperintahkan ya, tetap masih kekeh pengen milih diganti ya, udah bosan kepada mana dan salwa, minta diganti sayur mayur, terus biji-bijian gandum, ya, kacang-kacangan, bawang merah. Lantas Nabi Musa berdoa, dikabulkan oleh Allah. Lantas Allah berfirman, ihbitu, bertempat tinggallah kamu sekalian wahai Bani Israel, kaum Yahudi. Ingzilu, artinya turunlah. Misron, di kota yang ada airnya, oasenya. Minal amsari, dari beberapa oase. Fa innalakum, maka sesungguhnya kamu sekalian, fihi, ya, di dalam kota yang ada mata airnya, masa'altum, itulah yang kamu minta semua. Minan nabati, dari tumbuh-tumbuhan. Waduribat, dan kemudian Allah membuat, ju'ilat artinya membuat, alaihim, atas orang Yahudi tadi, Bani Israel tadi, zillatun, orang yang hina, adzillu artinya hina, wal hawan dan kerendahan. Ya udah, kalau memang itu kehendakmu, kata Allah, turuti aja Musa, udah suruh pindah sana ke tempat yang padang pasir yang ada oasenya, yang ada airnya, mata airnya. Padahal itu lebih rendah, ya, lebih rendah. Fa innalakum, maka sesungguhnya bagi kamu sekalian, fihi, di tempat Misron, yang Misron tadi, oase yang apa, tempat atau kota yang ada mata airnya, masa'altum, itulah yang kamu minta. Minan nabati, dari buah-buahan, dari tumbuh-tumbuhan. Waduribat, dan dibuat, ju'ilat artinya dibuat, alaihim, atas orang Bani Israel Yahudi, zillatun, hina, adzillu artinya hina, wal hawan, dan penuh kerendahan, wal maskanatu artinya dampak daripada fakir. Maskanah di sini itu, maskanah itu ada orang mengartikan orang yang tenang, tapi di sini diartikan dampak karena kefakiran. Jadi orang Bani Israel itu kan fakir, walaupun kaya itu tetap dicap oleh Allah itu fakir karena kurang terus. Fakir itu apa sih? Artinya orang yang kekurangan, selalu kekurangan. Jadi kalau ada orang kaya raya masih kurang terus hartanya, itu disebut fakir. Termasuk di sini Bani Israel, walaupun yang kaya raya itu masih maskanah, jadi masih penuh kekurangan. Ay atharil fakri, artinya atau maksudnya yaitu golongannya orang yang fakir. Asar itu kan bekas, golongan. Ay atharil fakri artinya termasuk golongannya orang yang selalu penuh kekurangan. Artinya fakir di sini bukan karena miskin, tapi penuh kekurangan. Minas sukuni, dari sukun. Maskanah tadi, yang sukuni itu maskanah artinya. Wal khizi, dan rendah. Fahiyya, maka orang maskanah tadi, orang Bani Israel yang selalu fakir tadi, yang selalu kekurangan tadi, lazimatun menetap, tetap lahum, bagi mereka.
Jadi udah dicap oleh Allah. Fakir itu udah dicap oleh Allah, diterapkan kepada orang Bani Israel atau Yahudi. Walaupun kaya, dia selalu kekurangan, selalu serakah. Maka sampai sekarang pun anak turunnya yang sekarang metamorfosanya di Bani Israel yang saat sekarang itu perang, itu serakah, selalu perang. Yahudi itu di mana-mana serakah. Yahudi itu di mana-mana menguasai. Memang udah dicap oleh Allah. Kaya tapi merasa dirinya itu fakir terus, kurang terus. Nah, di Amerika itu ekonomi siapa yang menguasai? Yahudi. Sekarang itu negara Amerika itu udah bangkrut. Kemarin udah sempat shutdown. Shutdown itu apa? Artinya pegawai negeri itu diliburkan. Pemerintah nggak kuat gaji. Tapi kenapa kok masih perang kemana-mana bantu? Nah, itu yang membantu itu orang Yahudi. Yang kaya itu orang Yahudi. Elon Musk itu hartanya berapa coba? 3.500 triliun kurang lebih. Itu sama dengan 1 tahun anggaran negara Indonesia membiayai selama 1 tahun. Ya. Yang gitu-gitu orang-orang yang kaya, orang-orang Yahudi yang kaya itu yang membiayai perang-perang. Ya, nanti konsekuensinya ya nanti nego dengan negara Amerika. Saya mau menyumbang dana ke Israel, padahal negara Amerika udah nggak punya uang. Yang menyumbang, yang mendanai perang Israel itu ya perseorangan Yahudi kaya yang ada di Amerika. Nih saya biayai, silakan bantu ke Israel, silakan bantu ke Ukraina, kan gitu. Ukraina yang membiayai siapa? Amerika ya. Siapa? Ya orang-orang kaya Amerika, pribadi-pribadi kaya Amerika. Kalau negara Amerikanya sendiri itu udah bangkrut, udah nggak punya anggaran gitu. Membiayai perseorangan. Nah, harusnya Indonesia kalau kita mau merebut khilafah sesuai dengan konstitusi ya orang-orang kaya yang membiayai. Jangan yang nyalek membiayai dirinya sendiri. Orang-orang kaya ini yang membiayai, kamu nyalek jadi DPR, rebutlah di konstitusi, diubahlah di amandemen Undang-Undang 45 menjadi khilafah. Tapi melalui prosedur, itu prosedurnya begitu. Seperti Yahudi sekarang menguasai dunia itu ya gitu. Jadi bukan negara Amerika. Salah kalau kalian berpendapat yang membiayai negara Amerika. Perorangan yang kaya raya, Elon Musk, ada siapa lagi? Ada yang Microsoft, terus ada Google, itu kan kaya-kaya semua itu. Dia yang membiayai itu. Ayo. Nah, tapi negara Amerika nanti harus perjanjian dengan saya. Nanti ini hak paten saya, ini usaha ini. Gitu. Indonesia kalau mau ya gitu, kalau mau merebut menjadi khilafah. Nah, jadi dari bawah. Secara konstitusi nggak boleh makar, nggak boleh perang. Orang-orang kaya mendanai orang-orang, yuk kamu jadi caleg. Nanti kalau udah jadi suaranya sepakat mayoritas di parlemen, robah konstitusi, amandemen Undang-Undang Dasar 45, kan kemarin juga di amandemen. Tapi melalui prosedur, melalui suara terbanyak, melalui suara mayoritas. Jangan sekarang dengan cara jalanan salah. Ini loh Quran yang dicontohkan oleh Yahudi sekarang itu begitu. Nanti kalau udah jadi dirobahlah. Negara sekarang yang ada kalau mau khilafah ya jadikanlah negara khilafah. Jangan sekarang orang-orang pribadi mau nyalak keluar biaya sendiri nggak jadi, akhirnya menjadi stres. Ya, seperti ada salah seorang pelawak ya. Jual mobilnya 2, udah ujung-ujungnya yang milih hanya berapa? Hanya 100 orang atau berapa itu? Sekarang stres. Sekarang stres, banyak sekarang orang yang stres, ratusan bahkan mungkin ribuan yang nyalak nggak jadi. Itu salah orang-orang kaya. Sudah ada belum orang kaya yang mau mendanai gitu? Kira-kira yang berpotensi nanti jadi danai ya nanti suaranya kita bersatu di parlemen. Kemarin kan udah Bapak jelaskan ya di Nasuhul Ibad itu apa hadisnya. Sayati zamanun, akan datang suatu masa orang lari semua dari ulama. Kan? Lari artinya menjauh, nggak menepati hukum-hukum Islam. Majelis ulama dianggap nggak mempunyai wewenang. Ya kita hidup di Indonesia ya majelis ulama,
Kalau di Malaysia ya mufti, apa resikonya? Resikonya satu, keberkahan, rezekinya dicabut oleh Allah. Yang kedua, Allah akan mengirim pemimpin yang zalim. Udah jelas hadis Nabi itu. Mau dilawan. Ditambah lagi ini hadis. Inilah ilmu siasat, ilmu-ilmu yang kaitannya dengan politik dirangkum menjadi ilmu siasat. Bukannya Bapak nggak setuju pada khilafah, wah paling setuju, paling nomor satu. Tapi harus melalui prosedur. Nah, jangan makar, jangan melalui perang, rebut itu. Anggota DPR itu jumlahnya berapa sekarang? 500 berapa? 70 atau 575. Rebut, kuasai itu DPR parlemen, rubah undang-undangnya. Itu yang benar secara konstitusi. Jangan turun ke jalan khilafah, belum pintar ngajinya, belum lengkap. Kemarin udah ya sampaikan di Nasoihul Ibad itu ya. Nah, kalau orang jauh dari ulama pasti dipimpin, pasti kita dikirim oleh Allah. Kata Nabi, pemimpin yang zalim. Itu udah pasti. Tapi Bapak garis bawahi selama ini semenjak Indonesia merdeka ini belum pernah ada satupun pemimpin yang zalim. Itu menurut Bapak itu belum zalim. Semuanya masih baik. Ya, kalau ada salah itu kembalinya kepada manusia. Pak Harto jasanya besar sekali terhadap bangsa Indonesia itu. Tapi kesalahannya juga besar. Itulah manusia, masih imbang itu masih belum zalim lah. Jasanya besar, kesalahannya besar. Ya kesalahannya ya kita perbaiki. Jasanya ya jangan kita lupakan. Kalau kita fair kan gitu ya. Ya kalau mau khilafah ya kita rebut secara konstitusi. Orang yang kaya biayai kepada kader-kader yang mumpuni yang kira-kira jadi. Udah jadi di parlemen, rebut suara terbanyak, robah itu undang-undang. Itu yang benar. Seperti orang Yahudi ya di ayat ini. Di mana-mana itu kaya. Sekarang itu yang ngacak-acak itu orang Yahudi. Orang Yahudi bukan Amerika, ya Yahudi Amerika aja pengusaha-pengusaha besar. Seperti Elon Musk, ya itu Elon Musk ya, Elon Musk kalau Bapak itu ya menguasai 3.500 triliun hartanya itu, hampir sama ya. Sekarang anggaran negara Indonesia berapa? Hanya 5.000 triliun, sama yaitu 1 tahun ya, biaya aja kirim ke Israel 100 triliun aja nggak terasa, 300 triliun nggak terasa, hancur itu Palestina. Hancur lah, secara fisik hancur. Bagaimana ya? Harusnya ya pelan-pelan. Kita kan udah dulu Irak, Saddam Hussein berani-beraninya mendeklarasikan negara Islam, berani dengan Amerika. Belum waktunya, habis disikat oleh Amerika. Ya. Nah, kalau Iran sabar, ya sekarang udah mikir. Amerika mau nyerang udah mikir, udah kuat. Makanya kalau kalian ingin ditakuti oleh orang, negara ingin ditakuti oleh negara lain, ya harus senjatanya ya luar biasa. Makanya dukung ya orang yang sekarang memperkuat senjatanya. Kalau Bapak ditanya, Pak Fakih gimana pendapat Pak Fakih negara Indonesia saat ini perkuat pertahanan? Ekonomi nomor 2 kan aja dulu. Itu pendapat pribadi Pak Fakih. Kenapa musimnya perang? Kalau orang kita mau dihargai oleh negara lain ya senjatanya harus kuat dulu. Kalau tadinya hanya 5%, naikkan jadi 10%. Masyarakat kita itu udah biasa prihatin. Di Quran udah jelas. Yahudi itu ya pokoknya gitulah. Jelas ya. Kunonya kuno, Yahudi itu selalu kurang dan kurang terus. Kita kita sampai akhir ayat aja. Lahum kepada orang mereka. Wa inkanu dan jika ada agnia kaya, orang Yahudi itu kaya, lazuma dirhami, seperti halnya uang dirham, madrubin yang dicetak li saktihi dicetakannya. Ya pokoknya orang Yahudi itu gitu. Maksudnya ya serakah terus. Dulu wilayah Israel itu kecil, setiap perang itu wilayah Palestina itu habis. Ya. Mulai tahun 48, 67 malah hilang banyak, termasuk dataran tinggi Golan itu yang milik Surian juga direbut oleh Israel. Nah sekarang perang lagi, habislah itu jalur Gaza itu dikuasai Yahudi. Sekarang luas, terus Yahudi itu terus.
Walaupun kaya itu masih terus diibaratkan itu ya uang dirham itu ya orang Yahudi itu nyetak terus uang dirham. Wabau dan pada kembali roji'u artinya kembali bi ghadabin dengan kemarahan min Allah dari Allah. Nanti hakikatnya orang Yahudi itu ya kembalinya nanti di depan Allah, di muka Allah itu mendapatkan kemarahan. Adzabuna artinya pukulan, wal ghadabu dan kemarahan bi annahum karena sesungguhnya orang Bani Israel Yahudi bisa babi annahum karena sebabnya sendiri ya karena serakah kanu ada orang Yahudi yakfuruna pada kafir di ayatillahi dengan tanda-tanda kekuasaan Allah wa yaqtulunan nabiyina dan orang Yahudi itu pada membunuh nabi-nabi mereka. Jadi orang Yahudi itu kunonya kuno. Jadi kalian jangan heran kalau sekarang menghancurkan Palestina. Dulu aja nabinya pada dibunuh. Siapa yang dibunuh oleh orang Yahudi? Zakaria seperti Nabi Zakaria, wa Yahya dan Nabi Yahya itu matinya dibunuh. Oleh siapa? Oleh Yahudi. Bihoiril haqqi dengan tanpa hak kebenaran. Aiduluman artinya zalim orang Yahudi itu. Zalika yang demikian itu bima dengan sesuatu asau mereka itu pada durhaka. Mereka itu pada durhaka wakanu dan adalah orang Yahudi ya'taduna itu pada melewati batas. Jadi mereka itu durhaka dan melewati batas. Kenapa disebut oleh Allah ya'tadun? Ya nabi aja dibunuh. Jadi kalau hanya negara Palestina direbut kalau Bapak ya nggak aneh, nabi aja dibunuh. Seperti apa? Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh. Zolimnya itu keterlaluan. Makanya zalika bima asau itu durhaka wakanu dan orang Yahudi itu ya'taduna melewati batas. Jelas ya? Jadi pokoknya Yahudi itu ya kunonya kuno ya nggak tahu sampai kapan ya Qurannya itu memang gitu. Sampai nanti ada Imam Mahdi. Negara Indonesia baru berapa tahun merdeka? Kalau 45 sampai sekarang baru berapa tahun? 55 baru 79 tahun ya udah nuntut khilafah. Bizantium Konstantinopel aja udah ratusan tahun ya. Berapa ratus tahun udah dihitung kemarin. Nabi orang Kondak itu Bani Abbas Al-Fatih itu tahun berapa sih? 1400-an ya. 1400-an perang Khandaq itu kalau Nabi itu anggap aja umur 60 tambah 571 kan 730 sekian. Sabda Nabi bisa terbukti tahun 700 sampai 1400 berarti kan 700 tahun ya. Indonesia merdeka baru 70 tahun kalau udah minta. Masih jauh. Ini tanda-tandanya masih banyak ya. Termasuk yang kemarin. Tanda-tanda kita masih banyak, orang belum menurut pada ulama. Masih banyak yang menurut kepada ulama. Kemarin salah satu majelis ulama memfatwakan ya kita harus taatlah kepada ulama. Negara Indonesia yang legitimasinya yang mempunyai otoritas majelis ulama. Fatwanya apa? Yang mendukung Israel produknya diboikot. Kita ikuti. Kalau Bapak kita ikuti, yang mampu kita ikuti. Kalau yang nggak mampu ya nggak apa-apa, namanya nggak mampu. Jangan banyak minuman yang haram, judi, zina, itu kan masih banyak. Jangankan yang itu, sekarang untuk yang zakat aja berapa? Potensi zakat kita itu ratusan triliun, sekitar kurang lebih kemarin dihitung kalau nggak salah baca Bapak itu sekitar 200 sampai 300 triliun itu zakat itu. Yang terkumpul berapa? Jauh sekali itu namanya, itulah masih jauh dari ulama. Makanya kalau yang nuntut khilafah itu kejauhan lah. Logikanya Nabi aja sabda Nabi terbukti 700 tahun. Mungkin kalau firman Allah kalau menurut Bapak mungkin ribuan tahun lebih lama lagi. Karena kalau Nabi ya itu kan dunia itu udah
Nabi diturunkan, Nabi Muhammad itu kan udah di akhir zaman. Udah ratusan ribu bahkan mungkin jutaan tahun kan. Nah, itu tentu perspektifnya itu Allah itu lebih lama. Jadi mungkin kalau menurut Bapak, analisa Bapak ya, namanya analisa pribadi, boleh salah boleh tidak. Tapi ya pendekatannya udah baik kalau Bapak itu. Nabi itu kan dikirimkan akhir zaman. Beliau bersabda di perang Khandaq, terbukti 700 tahun kemudian Konstantinopel bisa ditaklukkan. Ya kalau Allah ya mungkin perspektifnya ribuan tahun atau mungkin bahkan jutaan tahun. Makanya kalau orang Jawa bilang jangan GG mongso, tanda-tandanya masih jauh. Nah, kemarin di apa? Nasoihul Ngubad juga ada kan? Salah satunya ya, harus dengan harta. Hartanya harus banyak dulu. Pangkat-pangkatnya, jabatan-jabatan di gedung DPR. DPR harus kita kuasai dulu. Secara konstitusi, kalian mencalonkan, pilih semua, masuk ke sana, robah undang-undang. Kan itu harta yang menguasai kekuasaan. Tanda-tandanya ini belum masuk semua ini. Kalau udah bicara kira apa? Nah, itu masih jauh. Wallahu a'lam bishawab.